Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang lebih dikenal dengan nama Syama'il Muhammadiyah, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullah taala, yang wafat tahun 279 Hijriah, yang mana lebih dikenal dengan Imam Tirmidzi, penulis kitab Sunan Tirmidzi. Pada kesempatan kali ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sampai di bab yang ke-6 dari kitab ini. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Berkata penulis kitab, yaitu Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, Babu ma jaa fi khidhabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang khidhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khidhab dalam bahasa Arab ya, berasal dari kata khadaba, yang artinya adalah mewarnai rambut dengan henna atau yang sejenisnya. Henna ya gitu ya. Kalau kita lebih kenal dengan sebutan henna atau pacar gitu ya kalau diterjemahkan Indonesia. Jadi pembahasan ini adalah pembahasan tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnai rambut kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya kepala, tapi juga jenggot beliau juga juga diwarnai. Ya. Babu ma jaa fi khidhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya. Ya, menyemir rambut. Dan menyemir rambut ini ya, termasuk sunnah juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tetapi bukan menggunakan warna hitam. Ya. Bukan menggunakan warna hitam. Ya, jadi boleh warna yang lainnya, tapi bukan menggunakan warna hitam. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Baijuri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa huwa indana ma'asyira syafi'iyah bi ghairi sawadi sunnah wa bis sawadi haram. Imam Baijuri rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya masalah khidhab, masalah menyemir rambut ini di sisi kami, yaitu para ulama Syafi'iyah, beliau mengatakan dengan selain warna hitam dia sunnah. Akan tetapi kalau dengan warna hitam maka hukumnya jadi haram. Ya, maka hukumnya jadi haram. Dan di antara
alasan atau dalil yang menunjukkan bahwasanya apabila kita mewarnai rambut dengan warna hitam ini menjadi haram, sebagaimana disebutkan oleh Imam Baijuri di dalam Sahihain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika datang atau ketika Abu Quhafah, yaitu bapak dari sahabat Abu Bakar, Abu Quhafah namanya Utsman, Abu Bakar namanya Abdullah. Jadi Abu Bakar namanya Abdullah bin Utsman. Abu Quhafah ini julukan bapaknya, namanya Utsman. Abu Quhafah datang kepada Rasulullah SAW pada Fathu Makkah. Kemudian di jenggot dan juga di rambut kepala Abu Quhafah di dalam riwayat kathughamah bayadhan. Warnanya seperti thughamah. Thughamah itu salah satu jenis pohon, ya, salah satu jenis pohon yang mungkin di Indonesia enggak ada. Yang jenis pohon yang mana batang dan juga daunnya ini warnanya putih, sangat putih. Ya, seperti kena salju tapi sebenarnya bukan salju, memang warnanya seperti itu. Jadi saking putihnya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Quhafah tadi, ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Rubah warna ini dengan sesuatu. Wajtanibus sawad. Dan jauhilah warna hitam. Ya, dan jauhilah warna hitam. Ya. Dan di sini adalah dalil bahwasanya boleh kita mewarnai rambut. Ya. Kalau dia diniatkan untuk mengikuti Rasulullah SAW, maka dia dapat pahala. Ya. Tapi kalau tidak diniatkan apa-apa, ya tetap boleh, gitu. Tapi tidak dapat pahala. Sebagaimana pernah kita sampaikan juga ketika membahas kitab ini, bahwasanya ada istilahnya as-sunan az-zawaid, sunah-sunah tambahan. Ya, sunah-sunah tambahan. Yang mana kadang kalau kita niatkan itu sunnah, maka kita dapat pahala. Tapi kalau tidak kita niatkan, kita lakukan saja, ya biasa saja. Karena itu masuk dalam ranah adat istiadat kita, kebiasaan saja. Ya, seperti warna rambut, ya. Kemudian memakai sandal misalkan pakai kanan dahulu seperti itu. Atau memakai pakaian warna putih dan sebagainya. Itu kalau kita niatkan, ya, maka dia bisa bernilai pahala. Tapi kalau tanpa niat saja, ya, maka ya dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi tetap boleh. Ya. Makanya para ulama dahulu mengatakan, ya, kadang perkara-perkara yang kecil itu bisa menjadi besar disebabkan dengan niat. Ya, dalam artian bisa menjadi pahala untuk kita hanya dengan niat saja. Makanya perkara niat ini penting. Mempelajari niat itu penting. Baik. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala menyebutkan beberapa hadis di dalam pembahasan bab mewarnai rambut ini. Hadis yang pertama, Imam Tirmidzi mengatakan haddatsana Ahmad bin Mani', menceritakan Ahmad bin Mani' beliau mengatakan haddatsana Husyaim, menceritakan kepada kami Husyaim. Husyaim mengatakan haddatsana Abdullah Ibnu Umar, menceritakan Abdullah bin Umar. An Iyad ibn Laqib, dari Iyad bin Laqib, beliau mengatakan akhbarani Abu Rimsah, telah menceritakan kepadaku, mengabarkan kepadaku Abu Rimsah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ataitu Rasulullah, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ma'a ibnin li, bersama dengan anak laki-lakiku. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Abu Rimsah tadi, ibnuka hadza, apakah anak ini anakmu? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Faqultu, maka aku menjawab, na'am, iya.
Asyhadu bihi, aku mempersaksikan atasnya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. La yajni 'alaika. Tidaklah ya, dia akan memikul beban dosamu dan kamu juga tidak akan memikul beban dosanya. Qala, kemudian Abu Rimsah mengatakan, wa ra'aitu syaiba ahmara. Wa ra'aitu, dan aku melihat asyaiba, uban beliau sallallahu alaihi wasallam, ahmara, berwarna merah. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa yaitu Imam Tirmidzi, hadza ahsanu syai'in ruya fi hadzal bab. Ini adalah hadis yang paling bagus yang diriwayatkan di dalam pembahasan bab ini. Wa afsaru, dan yang paling bisa menafsirkan. Li'anna riwayat sahihah, karena riwayat-riwayat yang sahih yang lainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yablugh asyaiba, ya, tidaklah tampak uban beliau begitu banyak. Wa Abu Rimsah ismuhu Rifa'ah ibnu Yathribi At-Taimi, dan Abu Rimsah namanya sendiri adalah Rifa'ah bin Yathribi At-Taimi. Ini adalah hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi dalam masalah mewarnai rambut ini. Ya. Di sini beliau meriwayatkan dari Abu Rimsah bahwasanya suatu ketika Abu Rimsah ini mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa anak laki-lakinya, ya, dengan membawa anak laki-lakinya, ya. Dan termasuk juga suatu adab yang baik adalah ketika kita punya anak, ya, maka kita bawa kepada orang soleh, ya, untuk mungkin didoakan atau supaya anak tadi bisa belajar adab kepada orang tersebut. Ya, sebagaimana Abu Rimsah tadi membawa anak laki-lakinya ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan begitu juga banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya seorang sahabat datang kepada Rasulullah dengan anaknya, seorang sahabat datang kepada Rasulullah dengan anaknya, dan begitu seterusnya. Maka kadang Rasulullah mendoakannya, ya, dan juga hal yang semisalnya, ya. Maka di sini ada adab yang baik ketika kita punya anak, ketika kita berkunjung misalkan kepada seorang yang alim atau seorang yang soleh, maka kita bawa supaya anak itu juga belajar adab, ya, supaya anak itu belajar adab, ya, yang mungkin tidak bisa didapatkan di rumah, ya, maka anak itu bisa melihat, ya, dari sosok yang soleh tersebut. Maka di sini ketika Abu Rimsah menemui Rasulullah SAW, beliau membawa anaknya. Maka Rasulullah SAW bertanya, ibnuka hadza, apakah anakmu dia ini? Ya. Rasulullah bertanya, apakah dia ini anakmu? Maka Abu Rimsah menjawab, qultu na'am. Ya. Aku menjawab iya. Ya. Aku menjawab iya. Ya. Bukan berarti ketika Rasulullah bertanya, apakah ini anakmu? Ya, itu beliau sedang bersuudzon misalkan, ya. Kok sudah punya anak misalkan seperti itu. Bukan. Tapi Rasulullah SAW di sini, ya, sudah mengetahui kalau Abu Rimsah punya anak, tapi masih belum tahu yang mana anaknya, seperti itu. Maka ketika membawa anak kecil, Rasulullah bertanya, apakah ini anakmu? Maka Abu Rimsah menjawab, na'am. Asyhadu bihi, ya, saya mempersaksikannya. Dalam artian, iya benar, ini anak saya, Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memberikan ujangan kepada Abu Rimsah, ya, la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Ya. Anak ini, ya, tidak akan memikul dosamu dan kamu juga tidak akan memikul dosanya. Dalam artian jinayat, ya. Karena di sini bahasanya yajni. Jana yajni jinayatan. Jinayah itu kalau zaman ini kriminal, gitu ya. Jadi kalau anak itu melakukan tindak kriminal, maka bukan bapaknya tidak bisa menerima hukuman anaknya. Begitu juga kalau bapaknya melakukan tindak kriminal,
maka anaknya tidak bisa menggantikan posisi bapaknya untuk dihukum. Ini membatalkan salah satu tradisi jahiliyah, karena di jahiliyah dahulu, ya, karena di zaman jahiliyah dahulu, ya sebagaimana disebutkan oleh Imam Baiquri, ya, di jahiliyah dulu ada hal seperti ini. Ya, kadang ada seorang bapak yang melakukan tindak kejahatan, kemudian anaknya yang menggantikan bapaknya untuk dihukum, atau yang sebaliknya. Ya, maka Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut. Jadi anak ini tidak bisa memikul beban bapaknya, dan bapak tidak bisa memikul beban anaknya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, dan tidaklah seorang itu memikul dosa yang ditanggung oleh orang lain. Kemudian Abu Rimsa mengatakan, wa ra'aitu syaiba ahmar. Aku melihat pada diri Rasulullah SAW ada uban yang berwarna merah. Ya, ada uban yang berwarna merah. Ya. Di sini ada sisi pendalilannya, ya, yang berhubungan dengan bab bahwasanya di situ ketika melihat uban yang berwarna merah, ada kemungkinan itu diwarnai dengan henna atau yang semisalnya. Ya, dalam artian diwarnai, diganti warnanya. Karena kalau uban aslinya warna putih. Ya. Tapi di situ ketika ada warna merah, maka ada kemungkinan sedang diwarnai. Ya. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, Imam Tirmidzi menyampaikan, haddatsana Sufyan bin Waqi', menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi'. Haddatsana Abi, menceritakan kepada kami bapakku, yaitu Waqi'. An Syarik, dari Syarik, an Utsman bin Mauhab, dari Utsman bin Mauhab, qala, beliau mengatakan, su'ila Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, al khadaba Rasulullah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnai rambutnya? Qala, Abu Hurairah menjawab, na'am, iya. Qala Abu Isa, mengatakan Abu Isa, yaitu Imam Tirmidzi, wa rawaha Abu Awanah hadzal hadis. Abu Awanah meriwayatkan hadis ini an Utsman bin Abdullah ibni Mauhab, dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab, faqala an Ummi Salamah, dan beliau mengatakan dari Ummi Salamah. Ya. Ini hadis yang selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang kesaksian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ketika ditanya apakah Rasulullah SAW juga mewarnai rambutnya, ya, menyemir rambutnya, maka di sini Abu Hurairah sebagai sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, ya, sebagai sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, dan dari kedekatannya itu beliau termasuk atau bisa dikatakan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Jadi sangat tahu, ya, sangat tahu bagaimana keseharian Rasulullah SAW, termasuk juga ciri fisiknya. Maka di sini beliau mengatakan, ketika ditanya apakah Rasulullah SAW mewarnai rambutnya, beliau mengatakan na'am, iya. Ya. Di sini sebagai penguat, ya, sebagai penguat hadis yang sebelumnya tentang warna merah yang ada di uban Rasulullah SAW, ada kemungkinan besar itu adalah ketika Rasulullah SAW mewarnai rambutnya. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, yang ketiga dalam bab ini, haddatsana Ibrahim bin Harun, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Harun. Qala, beliau mengatakan anba'ana An-Nadhr ibn Zurarah, menceritakan kepada kami Nadhr bin Zurarah, an Abi Janab, dari Abi Janab, an Iyad ibn Laqib, dari Iyad bin Laqib, anil Jahdamah, dari Al-Jahdamah imraati Bishr ibn al-Khasasiyah, istri dari Bishr bin al-Khasasiyah. Qalat, dia mengatakan, ya, Al-Jahdamah tadi mengatakan, ya, radhiyallahu ta'ala anha, ana ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju, keluar, min baitihi, dari rumah beliau, yanfudhu ra'sahu, ya,
yanfudhu mengeringkan atau mengibaskan ra'sahu rambut beliau wa qad iktasala dan beliau baru saja mandi. Wa bi ra'sihi dan di rambut kepala beliau rad'un ya, ada bekas ya, ada bekas min hinna dari henna ya. Auqala atau salah satu perawi mengatakan auqala radghun ya. Satu riwayat dengan rad'un, satu riwayat dengan radghun dengan ghain. Syakka fi hadza asy-syaikhu. Ya, ragu di dalam riwayat apakah rad'un dengan ain atau radghun dengan ghain ya. Asy-syaikhu yaitu gurunya Imam Tirmidzi di sini. Dalam hal ini adalah Ibrahim bin Harun. Baik. Hadis yang selanjutnya itu menceritakan juga kesaksian lain ya, dari sahabat yang lain. Ya, kali ini adalah sahabat wanita, sahabiyah, yaitu Al-Jahdamah, istri dari Bishr bin Al-Khasasiyah radhiyallahu taala anhuma. Suatu ketika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, ya, keluar dari rumahnya. Dan ketika keluar beliau habis mandi, ya, kemudian yanfudhu ra'sahu. Ya, yanfudhu ra'sahu itu karena rambut Rasulullah SAW panjang, itu dikeringkan, dikibas-kibaskan seperti itu. Ya. Dan di rambut Rasulullah itu masih ada bekas henna. Kalau orang zaman dahulu kan ketika mewarnai rambut ya mungkin ya dengan daun-daunan atau yang semisalnya. Jadi ketika habis diberikan bahan untuk mewarnai rambut tersebut masih ada sisa-sisa. Ya, masih ada sisa-sisa. Nah, sisa-sisa bekas mewarnai rambut itu disebut dengan radghun, ya, ra dal ain atau radghun. Ya. Ada keraguan dari riwayat Syekh tadi. Ya, dari riwayat Syekh tadi. Ya, apakah itu rad'un atau itu radghun? Ya. Ini juga di sini ada faedah ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya terkadang orang yang tinggal di suatu tempat ya, orang yang tinggal di suatu tempat itu tidak menjamin dia menguasai semua bahasa yang ada di situ. Gitu ya. Jadi tidak menjamin semua orang yang tinggal di, atau seorang tidak menjamin bisa mengerti ya seluruh bahasa ibunya. Ya. Buktinya tadi adalah guru dari Imam Tirmidzi tadi. Ketika beliau meriwayatkan apakah rad'un atau radghun, saya ragu. Kalau misalkan orang kalau sudah paham bahasa Arab gitu ya. Iya. Maka ya tinggal dipilih saja mana gitu ya. Nah, tapi di sini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab itu sangat luas. Ya, bahasa Arab itu sangat luas. Dan sering para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makna arti dari kata dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab yang bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, bahasa Arab di zaman itu. Ya, bukan di zamannya Nabi Ismail, ya, tapi di zamannya Rasulullah. Ya. Ya. Meskipun begitu, banyak sahabat yang tanya. Ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika membaca ayat wa'ina bawa abba, kemudian ada muridnya yang bertanya atau orang yang bertanya, tapi ini yang bertanya, wahai Umar bin Khattab, apa mana abba? Ya, apa mana abba? Maka Umar menceritakan, saya dulu juga nggak paham apa itu apa. Itu padahal bahasanya sendiri gitu. Ya, Umar ya lahir di Arab gitu ya. Kemudian bahkan bukan di Arab, bahkan di Quraisy gitu ya. Ya. Disebutkan dengan butun Mekah. Jadi inti dari kota Mekah itu di Quraisy itu. Ya. Atau inti dari Arab ya, butunil Arab ya. Di situ di Quraisy itu. Ya, terkenal dengan orang-orang fasih. Bahkan sefasih-fasihnya seperti itu, sefasihnya Umar, bahkan Umar di zaman jahiliyah dikenal sebagai Safiru Quraisy, duta. Ya, kalau ada
kepentingan untuk diplomasi, maka Quraisy ini mengutus Umar karena lisannya yang begitu fasih. Meskipun fasih, Umar masih nggak tahu makna apa di dalam Al-Quran. Dan itu bertanya kepada Rasulullah SAW, apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan. Ya. Dan juga dalam hadis ini juga ada pelajaran yang lain, ya, di luar dari pembahasan tentang bagaimana Rasulullah mewarnai rambutnya. Ya, kehati-hatian seorang ketika meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Ya. Dan ini pentingnya atau menunjukkan bagaimana ilmu riwayat hadis, ya, itu sebuah ilmu yang tidak dimiliki oleh umat lain kecuali umat Islam. Ya. Di sini beliau mengatakan syakka fihi hadza syekh. Ya. Gurunya Imam Tirmidzi itu ragu ketika meriwayatkan apakah rad'un, apakah radghun. Ya. Entah itu ketika dengarnya, ya, ketika mendengar pas lafadz rad'un atau radghun ini ada keramaian atau apa sehingga tidak terlalu terdengar, ya, tidak terlalu terdengar, ya, atau ada sebab lain. Di sini menunjukkan kehati-hatian para ulama dalam meriwayatkan hadis, dan ini tidak dimiliki oleh agama-agama yang lainnya, ya. Dalam tradisi keilmuan agama yang lain, hanya Islam saja yang memiliki ilmu riwayat dalam hal ini, ya. Makanya Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya ilmu riwayat, ya, atau sanad merupakan termasuk kekhususan dari umat Islam, ya, karena tidak dimiliki oleh umat yang lain, ya. Dan Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, ya, orang itu akan bicara, orang manapun akan bicara semaunya, seperti itu. Orang manapun akan bicara semaunya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan bahwa sanad adalah salah satu kekhususan dari umat Islam, beliau memperdetail lagi. Dan wabil khusus itu kekhususan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kekhususan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sayang, ya, terkadang kita, ya, yang mendakwah Ahlussunnah wal Jamaah kadang melupakan salah satu cabang keilmuan yang ini, ya, sehingga dipakai oleh, ya, kita taruhlah orang-orang yang saudara-saudara kita yang mungkin masih belum mengetahui sunnah dengan benar, ya, sehingga dipakai-pakai, ya, sanad kebal, sanad kopi, cara minum kopi ada sanad kebal, ya, kemudian sanad puasa yang aneh-aneh, gitu, ya, puasa ngerawat, puasa mutih dan lain sebagainya, bersanad sampai yang menciptakan puasa tersebut. Nah, itu akhirnya dipakai oleh orang-orang yang tidak mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya, dengan sempurna, ya. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, Allah taala. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah taala, hadatsana Abdullah bin Abdurrahman, menceritakan Abdullah bin Abdurrahman, qala, beliau mengatakan hadatsana Amr ibn Asim, menceritakan kepada kami Amr bin Asim, qala, beliau mengatakan hadatsana Hammad ibn Salamah, menceritakan kepada kami Hammad ibn Salamah, qala, beliau mengatakan hadatsana Humaid, menceritakan kepada kami Humaid At-Tawil, ya. Ini Humaid ini muridnya sahabat Anas. Hadatsana Humaid an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan raaitu sya'ra Rasulillah, aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban, ya, makhduban, diwarnai, ya. Ini kesaksian yang lain ya, kesaksian yang lain dari sahabat yang lain, yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk juga orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, yang mengerti keseharian Rasulullah SAW, ya. Karena sahabat Anas ini sudah jadi khotimnya Rasulullah sejak umur 10 tahun. Sejak kecil sudah jadi khotimnya Rasulullah, jadi sudah melayani Rasulullah SAW, ya, ketika beliau masih kecil hingga Rasulullah SAW wafat, ya. Maka beliau sangat tahu, ya, bagaimana keseharian Rasulullah SAW.
Di antara yang dipersaksikan oleh sahabat Anas bin Malik adalah bahwasanya suatu ketika beliau pernah melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban, ya, diwarnai, ya. Qala Hammad, mengatakan Hammad Hammad bin Salamah, wa akhbarana Abdullah bin Muhammad ibn Aqil, menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Aqil, qala, beliau mengatakan ra'aitu sya'ara Rasulillah, aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik, di sisi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, makhduban, terwarnai. Ya. Rambut beliau terwarnai. Ya. Nah, ini kesaksian dari tabi'in. Tabi'in yang sempat bertemu dengan Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini menyimpan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan banyak para sahabat yang menyimpan benda-benda yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahkan fisik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, dengan tujuan untuk tabarruk. Ya. Maka bertabarruk dengan fisik atau tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, masyru', boleh, disyariatkan. Ya. Disyariatkan boleh. Ya. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama akidah dalam hal ini. Tapi masalahnya kalau sampai di hari ini, gitu kan ya, kalau sampai hari ini, yang menjadi permasalahan bukan apakah boleh bertabaruk dengan fisiknya Rasulullah atau tidak. Misalkan ada rambutnya Rasulullah, ada sandalnya Rasulullah, ada macam-macam gitu ya. Mungkin kukunya Rasulullah SAW ketika memotong kuku gitu ya. Ya, bukan masalah fisiknya itu, tapi masalahnya adalah apakah bisa diverifikasi kalau itu benar-benar dari Rasulullah SAW. Itu yang menjadi masalah. Ya. Dan itu tidak mungkin kita bisa verifikasi itu. Karena bagaimana kita mau tes DNA gitu kan ya. Kalau sekarang kan mungkin bisa tes DNA. Tapi ya nggak mungkin, Rasulullah nggak ada yang berani bongkar kubunya Rasulullah gitu ya. Ya bisa dicekel ya sama pemerintah Saudi gitu ya, mau tes DNA. Ya nggak bisa. Ya. Jadi permasalahannya bukan masalah boleh atau tidaknya bertabaruk dengan fisiknya Rasulullah SAW. Tapi apakah bisa dipastikan itu memang benar-benar fisik Rasulullah? Ya, kalau bukan ya tentu tidak bisa dijadikan mengambil barokah di situ. Nah, kalau di sini termasuk sahabat Anas pernah menyimpan rambutnya Rasulullah SAW. Dan sahabat yang lain, ya diriwayatkan juga sahabat yang lain pernah ketika Rasulullah SAW meminum dari satu wadah, gitu ya. Kalau wadah zaman dahulu terbuat dari kulit. Ketika habis Rasulullah SAW minum di wadah tersebut, maka sahabat tadi memotong tempat minumnya bagian atasnya itu yang bersentuhan dengan mulut Rasulullah SAW, dipotong kemudian disimpan. Ya. Dan banyak juga riwayat-riwayat yang menyebutkan hal tersebut yang semisalnya. Nah, maka di sini ketika Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini bertemu dengan Anas bin Malik, maka di situ Anas bin Malik menyimpan rambutnya Rasulullah SAW. Ketika dilihat, oh ternyata rambutnya Rasulullah SAW makhduban, diwarnai. Ya. Itu juga menjadi penguat alasan ya, kesunahan mewarnai rambut bagi orang yang meniatkan untuk sunnah seperti itu. Dengan dengan catatan dengan tidak menggunakan warna hitam. Wallahu taala alam. Baik. Ini pembahasan tentang bagaimana Rasulullah SAW mewarnai rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab yang selanjutnya, yang ketujuh, babu ma jaa fi kuhli Rasulillah. Bab penjelasan tentang kuhl. Kuhl itu kalau cara Jawa ngaten napa? Celaan nggih, ya. Kuhl itu celaan gitu ya. Bagaimana atau penjelasan tentang celaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penjelasan tentang celaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka di sini Imam Tirmidzi, atau sebelum kita bahas hadis-hadisnya,
Ya. Maka ada hubungan. Ya. Apa hubungannya antara ketika Imam Tirmidzi menyebutkan pembahasan tentang bercelak ini setelah pembahasan tentang menyemir rambut? Ya. Maka di sini Imam Baijuri menyebutkan wa aqaba babal khidabi bi babil kuhl li shibhil kuhl bil khidabi fi annahu na'un minaz zinah. Imam Tirmidzi menyebutkan pembahasan tentang bercelak setelah pembahasan tentang menyemir rambut, ya, karena ada hubungan yang erat di mana keduanya sama-sama dipakai untuk berdandan, ya, berhias, gitu ya, untuk tampak tampak indah, ya. Dan ini ya boleh, ya, kita menampakkan keindahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kita. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya. Wahai Rasulullah, ya, kan Rasulullah sebelumnya menceritakan, ya, tidak boleh seorang itu sombong, gitu ya. Ya, kemudian ada yang tanya, ya Rasulullah, orang itu pasti akan ingin ketika dia keluar rumah tampak bajunya yang bagus, ya, sandalnya yang bagus, gitu. Maka Rasulullah menceritakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Allah itu indah dan menyukai, maha indah dan menyukai keindahan. Jadi orang memakai baju yang bagus, memakai sandal yang bagus, ya, termasuk juga misalkan celak di sini, ya, itu dalam ranah juga zinah, ya, untuk tazayyun, untuk berhias, ya, termasuk juga baju itu juga sarana untuk berhias. Maka ini semua boleh, ya, tidak mengapa, ya. Kata Rasulullah SAW, kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah SWT itu maha indah dan menyukai keindahan, ya, menyukai keindahan. Dan termasuk kesunahan juga adalah, ya, seorang ketika keluar itu tidak memakai baju yang biasa dipakai di rumah, karena biasanya baju yang dipakai di rumah itu baju yang seadanya saja, ya, baju yang seadanya saja. Dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam kisah tentang itizal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menjauhi istri-istri beliau, ketika Umar dikasih kabar dari tetangganya, ya, digedor rumahnya Umar, ya, kemudian diceritakan, ya, apa yang terjadi, maka tetangganya Umar tadi menceritakan Rasulullah mentalak istri-istrinya. Itu kabar yang terdengar, tapi Umar ingin bertasabut. Ya, ketika itu diriwayatkan disebutkan, ya, maka Umar pun mengambil, ya, akhadha thawbahu, mengambil bajunya, bukan berarti di rumah tadi ketika menemui tetangganya enggak pakai baju, bukan. Tapi mengganti bajunya maksudnya. Ya, mengganti bajunya bertemu kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka beliau keluar, ya, memakai baju yang berbeda dengan apa yang di dalam rumah, ya. Kalau biasanya di rumah pakai kaos, pakai apa, ketika ke masjid, ketika ke tetangganya, gitu ya, pakai kemeja atau pakai baju yang baik. Baik. Nah, kemudian al-kuhl ini, ya, atau al-iktihal, yang memakai celak itu juga termasuk sunnah. Termasuk sunnah. Ya. Imam Al-Baijuri menyebutkan wal iktihalu indana ma'asyira Syafi'iyah sunnatun. Dan memakai celak di sisi kami, yaitu para ulama Syafi'iyah, adalah sunnah lil haditsil waridah fihi, karena hadis-hadis yang ada di dalam hal tersebut, ya. Qala Ibnu Arabi, mengatakan Ibnu Arabi, al-kuhl yashtamilu ala manfa'atain. Celak itu ada dua sisi manfaat, ihdahuma lizinah, salah satunya adalah untuk berhias.
fa idza istamala bi niyyatiha fa huwa mustathna min at-tasannu' al-manhi anhu. Jika dia memakai dengan tujuan untuk berhias, maka dia bukan termasuk dari larangan bertasannu', ya, berlebih-lebihan dalam berhias, bukan. Ya. Ya, bukan termasuk bagian dari berlebih-lebihan dalam berhias. Ya, berhias boleh tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, termasuk bercela ini bukan masuk dalam ranah berlebih-lebihan dalam berhias. Itu karena Ibnu Arabi. Watsaniyah, dan yang kedua at-tatayyub, untuk berobat, ya, untuk berobat. Fa idza istamala bi niyyatihi fa huwa yuqawwil basar wa yunbitu sya'ar. Kalau dipakai untuk niat berobat tadi, maka faedahnya memakai celak itu bisa menguatkan mata, menajamkan mata, dan juga mempertebal rambut atau bulu di bagian mata. Ya. Baik. Maka selanjutnya kita akan baca beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam pembahasan ini. Beliau mengatakan haddatsana Muhammad, hadis yang pertama, haddatsana Muhammad bin Hamad Ar-Razi, qala haddatsana Abu Daud At-Tayalisi an Abbad Ibnu Mansur an Ikrimah an Ibnu Abbas. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ikrimah itu muridnya Ibnu Abbas, ya, Maula Ibnu Abbas. Maula itu artinya bekas budak yang dibebaskan. Ya. Disebutkan oleh Syekh Mahir Al-Fahal, hafizahullah taala, beliau mengatakan Ibnu Abbas itu, ya, ahlu bait, dan beliau orang kaya, dan beliau ahli ilmu. Salah satu cara beliau untuk menyebarkan ilmunya, beliau beli budak yang cukup banyak, yang dipilih dulu, gitu ya, dipilih dulu. Kemudian budak-budaknya tadi dibebaskan, disuruh belajar sama beliau. Budak-budaknya tadi dibebaskan, disuruh belajar sama Ibnu Abbas. Ya. Itu bagaimana semangatnya Ibnu Abbas dalam menyebarkan ilmu. Bukan hanya belajarnya saja yang semangat Ibnu Abbas. Kalau kita baca riwayatnya, ya bagaimana kisah Ibnu Abbas belajarnya luar biasa, ya. Sampai menunggu di depan pintu rumahnya sahabat, ya kan gitu. Kemudian sampai membawa tali kekang hewan tunggangan sahabat Zaid, misalkan Zaid bin Thabit, dan seterusnya. Padahal beliau adalah seorang mulia, memiliki nasab yang mulia. Tapi dalam mendakwahkan ilmunya, dalam menyebarkan ilmunya, beliau juga luar biasa. Salah satunya beliau banyak memiliki budak yang dibebaskan. Murid-murid beliau banyak kan budak, bekas budak. Ikrimah ini termasuk salah satunya. Ya. An Ikrimah, dari Ikrimah Maula Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan iktahilu bil itsmit. Memakailah kalian bercelalah kalian dengan itsmit. Itsmit itu salah satu jenis ya, berasal dari batu, gitu ya. Awalnya adalah batu yang berwarna hitam kemerah-merah, agak merah sedikit, kemudian dihancurkan, dipakai untuk memakai celak. Ya. Fa innahu yajlul basar, karena itu bisa menguatkan mata, menjernihkan mata, wa yunbitu sya'ar, dan menumbuhkan atau mempertebal, ya, mempertebal bulu mata. Wa za'ama an-nabi, dan Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat wadah celak. Yaktahilu minha kullal lailah, yang mana beliau bercelak dengannya di setiap malamnya. Thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Ya, 3 kali, ya, di sebelah yang ini dan 3 kali di sebelah yang satunya. Ya, jadi beliau memakai untuk mata yang sebelah kiri 3 kali, kemudian sebelah kanan sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Ya. Ya, di sini hadis ini menunjukkan tentang kesunahan, ya, kesunahan untuk memakai celak, ya, kesunahan untuk memakai celak. Dan ini termasuk juga sunan az-zawaid yang sudah kita sebutkan tadi, ya, barang siapa dia meniatkan karena untuk mengikuti Rasulullah, ya, dan untuk
zina, maka dia mendapatkan pahala mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kalau tanpa niat mengikuti Rasulullah, ya dia tidak dapat pahala tersebut. Ya. Dan faedahnya adalah yajlul basar, dia menguatkan pandangan, itu kata Rasulullah SAW. Jadi ithmit itu khusus celak yang ithmit ya, bukan celak apa yang biasanya dipakai ibu-ibu, misalnya kan apa ada yang pensil atau yang apa gitu ya, bukan. Tapi kalau beli di toko gitu ya, toko parfum atau apanya ada gitu ya, yang ithmit. Cuma mungkin harganya agak mahal. Ya. Jadi makanya bukan digambar gitu, bukan di seperti pensil, tapi di apa namanya? Ya dulu pernah kita coba. Jadi apa namanya, matanya ditutup kemudian ditarik seperti ini gitu. Karena bentuknya bubuk, bukan seperti pensil. Itu faedahnya adalah menguatkan mata dan mempertebal apa namanya, bulu di bagian mata. Nah, itu ini untuk memperindah tampilan. Ya, maka ini boleh sebagaimana Rasulullah SAW juga melakukannya. Baik. Kemudian selanjutnya haddatsana Abdullah bin Sabbah Al-Hashimi Al-Basri qala haddatsana Ubaidullah bin Musa qala haddatsana Israil an Abbad bin Mansur wa haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Yazid bin Harun qala haddatsana Abbad bin Mansur an Ikrimah dari Ikrimah an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah adalah Rasulullah SAW yaktahilu, beliau memakai celak qabla an yanama, sebelum beliau tidur, bil ithmit, dengan ithmit, salasan 3 kali, fi kulli ainin, di setiap mata. Ya, jadi memakai 3 kali ya, di setiap matanya. Qala Yazid bin Harun, berkata Yazid bin Harun fi hadithi, dalam hadis beliau, innan nabi, bahwasanya Nabi SAW kanat lahu mukhulah, bahwasanya Nabi SAW memiliki wadah celak yaktahilu minha indan naumi, beliau memakai celak dari tempat atau dari wadah celaknya tersebut ketika hendak tidur, salasan fi kulli ain, ya 3 kali di setiap bagian mata. Baik. Dan celak ini ya diperbolehkan untuk laki-laki maupun wanita. Ya, diperbolehkan untuk laki-laki maupun wanita. Jadi bukan hanya khusus untuk laki-laki saja. Ya, dalilnya adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ketika seorang datang pada Rasulullah SAW mengadu, ya Rasulullah, anak saya ini baru ditinggal wafat suaminya, dan penglihatannya ini apa namanya agak terganggu. Maka si wanita tadi, ibunya tadi meminta izin kepada Rasulullah untuk memakai celak. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, innama hiya arba'ata asyhuri wa asyra. Sungguhnya iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Ya. Kalau belum sampai itu ya jangan memakai celak gitu maksudnya. Ya. Mafhum mukhalafahnya, kalau sudah lewat masa iddahnya ya silahkan seperti itu. Nah, itu sisi pendalilannya. Ya, maka wanita boleh, tapi ya tetap wanita ketika memakai celak maka dia termasuk zina, termasuk karena celak sendiri sifatnya adalah sebagai perhiasan, maka seorang wanita ketika memakai perhiasan tidak boleh ditampakkan kecuali pada mahramnya. Maka kalau pakai celak ya silakan pakai celak, tapi jangan sampai kelihatan orang lain, ya, kecuali mahramnya saja. Ya. Kalau mau keluar ya mungkin pakai niqab yang tertutupi pakai burqa gitu ya, mungkin biar nggak kelihatan. Ya. Tapi jangan sampai, karena meskipun pakai cadar ketika pakai celak ya tetap kelihatan karena matanya nggak tertutup gitu. Tapi kalau mau keluar rumah pakai celak ya silahkan pakai cadar yang menutupi mata, karena tidak boleh tampak kepada orang lain. Kan tapi untuk laki-laki maka boleh, ya untuk laki-laki maka boleh. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, haddatsana Ahmad bin Mani' menceritakan pada kami Ahmad bin Mani' qala haddatsana Muhammad bin Yazid an Muhammad bin Ishaq an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir huwa ibnu Abdullah qala Rasulullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil itsmit indan naum,
Ya, hendaknya kalian memakai ismit ya untuk apa namanya? Untuk bercelak ketika hendak tidur. Fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ar. Karena itu bisa menguatkan mata dan juga mempertebal bulu mata. Ya, ini juga apa namanya? Hadis yang lain ya yang berhubungan dengan bab memakai celak ini. Kemudian selanjutnya haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal an Abdullah ibn Utsman ibn Khuthaim an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas, dari Sa'id bin Jubair. Ya, Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair juga termasuk murid dari Ibnu Abbas dan beliau adalah bekas budak. Ya, bahkan disebutkan beliau ini hitam, maksudnya fisiknya ya tidak terlalu apa namanya? Fisiknya ya biasa seperti itu ya. Fisiknya biasa. Dan beliau termasuk ulama yang dibunuh oleh Hajjaj bin Tsaqafi. Ya. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dan ada kisah yang menarik tentang kisahnya Sa'id bin Jubair ini ketika dibunuh. Ya. Ada kisah yang menarik di akhir kisah. Jadi ketika Sa'id bin Jubair ini dibunuh, maka kepalanya akan dipenggal. Kemudian sebelum wafat, ya, Sa'id bin Jubair ini berdoa, Allahumma la tusallidhu ala ahadin min ba'di. Ya Allah, jangan biarkan Hajjaj bin Yusuf ini berkuasa atas orang lain setelahku. Maka ketika habis membunuh Sa'id bin Jubair, Hajjaj bin Yusuf tadi ya hanya berselang 15 hari langsung dia meninggal. Ya. Itu ada kisah sebelumnya, sebenarnya kisah dialognya yang cukup indah, tapi waktu yang mungkin tidak mencukupi. Ya, dari Sa'id bin Jubair ya, bekas budak Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, inna khaira akhalikum al-ithmit, sebaik-baik celak kalian adalah ithmit. Maka di sini bukan berarti, atau maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan yang terbaik adalah ithmit. Ya. Kalau memakai yang lain boleh, ya. Tapi yang terbaik adalah ithmit. Maka ya, celak apapun boleh, ya. Tidak harus ithmit. Tapi yang terbaik adalah ithmit. Karena di sini Rasul menyebutkan inna khaira akhalikum, sebaik-baik celak kalian adalah ithmit. Maka ada yang levelnya di bawah itu, ya tetap boleh. Ya julul basar, karena dia bisa menguatkan pandangan. Wayun bitu sya'ar, dan mempertebal bulu mata. Kemudian terakhir haddatsana Ibrahim ibn al-Mustamir al-Basri. Qala haddatsana Abu Asim an Utsman bin Abdul Malik an Salim an Ibnu Umar. Dari Salim dari Ibnu Umar. Radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ithmit, ya, atas kalian atau hendaknya kalian memakai ithmit. Fa innahu yajlul basar, karena itu bisa menguatkan pandangan, wayun bitu sya'ar, dan mempertebal bulu mata. Demikian, ini hadis yang terakhir disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam pembahasan bab celaknya Rasulullah SAW. Ya, semoga pembahasan yang sudah kita bahas tadi bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan memberikan manfaat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.